Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Arianti dari kelas MA 17B1 Keuangan Universitas Pelita Bangsa. Dan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah seminar bisnis yang diampu oleh Bapak Purwanto. Untuk yang pertama yaitu jenis dan desain penelitian. Desain penelitian merupakan strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara yang logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya jenis desain penelitian, yang pertama desain penelitian eksperimental, yang kedua desain penelitian survei, yang ketiga desain penelitian longitudinal, yang keempat desain penelitian studi kasus, yang kelima desain penelitian komparatif. Kemudian jenis penelitian menurut pendekatan analisis dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Untuk yang nomor 2 yaitu operasional variabel penelitian. Pengertian dari operasional variabel penelitian menurut Sugiono tahun 2015 halaman 38 yaitu suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang B yaitu pengukuran variabel. Pengukuran variabel yaitu proses menentukan jumlah atau intensitas informasi mengenai orang, peristiwa, gagasan, dan atau objek tertentu serta hubungannya dengan masalah atau peluang bisnis. Untuk yang nomor 3 yaitu populasi dan metode pengambilan sampel. Pengertian dari populasi sendiri yaitu seluruh jumlah dan subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Sedangkan pengertian dari sampel yaitu bagian dari populasi yang memiliki gaya mirip dengan populasi itu sendiri. Sedangkan populasi dan sampel merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang harus ditentukan sejak awal. Selanjutnya yaitu metode pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel sendiri dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang dimaksud probability sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Selanjutnya jenis desain penelitian, yang pertama desain penelitian eksperimental, yang kedua desain penelitian survei, yang ketiga desain penelitian longitudinal, yang keempat desain penelitian studi kasus, yang kelima desain penelitian komparatif. Kemudian jenis penelitian menurut pendekatan analisis dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Untuk yang nomor 4 yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data sendiri merupakan teknik atau cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data. Beberapa metode pengumpulan data antara lain wawancara, observasi, angket atau kuesioner, dan yang terakhir yaitu studi kasus. Untuk yang nomor 5 yaitu metode analisis data. Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis di mana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Metode ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama analisis kualitatif yang merupakan metode dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua analisis kuantitatif, metode yang bergantung kepada kemampuan untuk menghitung data secara akurat. Untuk yang nomor 6 yaitu saya akan menjelaskan penelitian terdahulu yang saya pakai dalam penelitian yang sedang saya buat. Yang pertama saya menggunakan penelitian dari Angrum, Ningrum, dan Wirakusuma pada tahun 2013 dengan variabel yang digunakan yaitu profitabilitas, leverage, kompleksitas operasi, reputasi kantor akuntan publik, dan komite audit. Dengan hasil penelitian yaitu leverage berpengaruh positif terhadap audit delay, profitabilitas, kompleksitas operasi, reputasi KAP, dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay. Untuk penelitian kedua yaitu dari Herja, Rasuli, dan Silvi pada tahun 2014 dengan menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, laba atau rugi perusahaan, reputasi KAP, dan opini auditor.
dengan hasil penelitian yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, laba atau rugi perusahaan, reputasi kantor akuntan publik, dan opini auditor berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Untuk penelitian yang ketiga yaitu saya menggunakan penelitian dari Ashari, Wahidawati, dan Riharjo pada tahun 2014 dengan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, umur perusahaan, struktur kepemilikan saham, dan ukuran kantor akuntan publik. Dengan hasil penelitian yaitu ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan saham memiliki pengaruh positif terhadap audit delay. Sedangkan profitabilitas, solvabilitas, umur perusahaan, dan ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Untuk penelitian keempat yang saya gunakan yaitu dari saya Margani tahun 2015 dengan variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KP, dan opini auditor. Dengan hasil penelitian yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit delay. Sedangkan ukuran perusahaan, solvabilitas, dan ukuran KAP serta opini auditor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap audit delay. Dan yang terakhir penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian dari Subawa Putra dan Dwana Putra pada tahun 2016 dengan variabel penelitian yaitu opini auditor, profitabilitas, debt to equity ratio, dan ukuran perusahaan. Dengan hasil penelitian, opini auditor dan profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay. Debt to equity ratio memiliki pengaruh positif terhadap audit delay. Ukuran perusahaan memodernisasi pengaruh opini auditor terhadap audit delay, dan ukuran perusahaan tidak memodernisasi pengaruh profitabilitas, debt to equity ratio, dan ukuran perusahaan terhadap audit delay. Untuk yang terakhir yaitu nomor 7 saya akan menjelaskan proposal penelitian yang sedang saya kerjakan dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Untuk variabel yang saya gunakan yaitu dengan variabel dependent audit delay dan variabel independennya yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran kantor akuntan publik, opini auditor. Berdasarkan judul di atas, saya membuat rumusan masalah yang pertama yaitu apakah variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay? Yang kedua, apakah variabel profitabilitas memiliki pengaruh terhadap audit delay? Yang ketiga, apakah variabel solvabilitas memiliki pengaruh terhadap audit delay? Yang keempat, apakah variabel ukuran kantor akuntan publik memiliki pengaruh terhadap audit delay? Dan yang kelima yaitu, apakah variabel opini auditor memiliki pengaruh terhadap audit delay? Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran kantor akuntan publik, dan opini auditor terhadap audit delay. Manfaat penelitian yang dapat diambil yaitu bagi perusahaan sendiri dalam usaha meningkatkan ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan pada akhir tahun tutup buku kepada masyarakat melalui pengelolaan faktor-faktor internal perusahaan yang dapat mempengaruhi lamanya penyelesaian audit oleh auditor independen. Manfaat penelitian bagi penulis yaitu ini sebagai penerapan ilmu kuliah dan semoga bisa menambah wawasan dalam pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir yaitu metode analisis data. Penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi panel yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh parsial dan simultan dari variabel bebas terhadap variabel terkait yang berskala dummy atau rasio. Sekian jawaban ujian akhir semester yang dapat saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.